Ya, sampai sekarang yang disebut dengan bukti itu kan buku nikah itu. Nah ini yang jadi masalah. Mestinya anak itulah jadi bukti, ya kan? Saksi, kemudian mungkin kakaknya, kan bukan harus bukan harus akta perkawinan itu. Pertama, undang-undang perkawinan harus segera kita revisi itu dulu dalam rangka melindungi ya perempuan dan anak. Dan itu juga bagi perempuan, kalau mau dijadikan istri kedua, jangan mau kawin tidak dicatat, minta dicatat. Nah kalau mau dicatat, ya minta persetujuan istri pertama. Ya kalau nggak dapat, ya resiko lah. Harusnya saksinya adalah saksi yang melihat anak itu lahir, jadi bukan saksi yang melihat surat pembuatan surat. Ini kan bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Paum Umsu. Ketemu lagi dengan aku Candice Akhtar Syamili di podcast Suara Paum Umsu. Basa-basi yang nggak basi. Nah, hari ini kita sedikit berbeda nih, membahas tema terkait hukum perkawinan. Menarik sekali, karena saat ini udah ada bersama kita Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana. Ya, benar. Nah, kalau teman-teman mau kepoin Bapak nih, boleh langsung ke TikToknya ya Pak, ya, di boleh. Erwin Syahbana 6768. Nah, nanti di sana Bapak Erwin mungkin ada membahas terkait nyanyi ya Pak? Oh, nyanyi kalau itu TikTok. Nah, nanti kalau teman-teman mau melihat sisi berbeda dari Pak Tengku Erwin Syahbana, boleh follow TikToknya. Nah, Bapak boleh dong disapa teman-temannya dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Semoga bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Nah, boleh kita langsung ke pertanyaannya Pak? Boleh. Nah, menurut Bapak sendiri, melihat tujuan utama dari perkawinan menurut hukum Indonesia, itu apa Pak? Dan apa peran negara dalam mengatur serta melindungi institusi ini sendiri? Oke, baik. Pertama, ketika kita bicara tujuan perkawinan, maka kita harus lihat dulu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya kan, berikut dengan perubahannya yang tahun 2019. Di sana dikatakan bahwa saya ulangi, bukan pasal 2 ayat 1 ya, pasal 1. Nah, pasal 1 dikatakan kan di situ perkawinan ialah ikatan lahir batin. Ya kan, antara seorang pria dengan seorang wanita. Ya, untuk apa? Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, ya, yang bahagia dan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari situ kita bisa pahami bahwa sebenarnya tujuan perkawinan itu pertama untuk membentuk rumah tangga. Ya, rumah tangga yang bagaimana? Rumah tangga yang bahagia. Terus apakah hanya sekedar bahagia? Tidak juga. Jadi rumah tangga yang kekal. Yang kekal ini maksudnya bukan berarti berlangsung seterusnya seperti kekalnya Tuhan, nggak begitu. Tapi maksudnya kekal ini mempersulit terjadinya perceraian, kecuali karena kematian, itu kehendak Allah. Dan itu semua rumah tangga yang bahagia, kekal tadi tetap harus ada nilai-nilai religius. Nah, kalau kita ke sana. Nah, kemudian kalau kita lihat motivasi orang, kenapa orang kawin, tentunya tujuannya ini akan terkait dengan motivasi itu sendiri. Pertama, motivasinya adalah motivasi yang religius ya. Nah, di situ berarti memang orang kawin itu adalah dalam rangka menjalankan ibadah. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1. Itu disebutkan bahwa kita itu ada perintah untuk kawin untuk apa? Supaya kita bertakwa. Nah, situ ada nilai ibadahnya. Nah, kemudian juga ada motivasi ekonomi. Berarti tujuan perkawinan itu akan terkait dengan peningkatan kesejahteraan seseorang. Jadi misalnya, kenapa orang kawin? Karena mungkin pasangan suami istri itu sama-sama mencari nafkah, kan gitu kan? Sehingga dalam rumah tangga itu penghasilan dalam suatu keluarga itu kan akan
meningkat, termasuk kalau orang yang melangsungkan perkawinan bisa kerja di institusi pemerintahan atau di institusi swasta, itu kan ada tambahan ya, tambahan tunjangan anak, tunjangan istri, tentu meningkat ini kan. Ada juga motivasinya ini bisa saja motivasi sosiologis ya, mempererat hubungan antar suku. Misalnya ada orang Batak kawin dengan orang Melayu, ini kan motivasi sosiologis. Nah, kemudian juga ada motivasi politis, kawin itu ada juga unsur politisnya, ya kan? Pak? Ya, contohnya misalnya kalau keluarga saya misalnya dari keluarga yang biasa-biasa, saya kawin dengan orang yang luar biasa, ya contohnya kan ada ya di Sumut gitu kan, sehingga ini ada nilai-nilai politis. Mungkin banyak lagi tujuan lain ya, termasuk kebutuhan biologis. Nah, itu tidak bisa kita hindari ya kan. Apa tuh, Pak? Ya seksual kan gitu. Daripada dia berzina, dia langsung kawin. Tuh kira-kira motivasi genetis juga ada, perbaikan keturunan. Kan gitu kan. Nah, orang pasti mencari pasangannya itu yang baik-baik, kan. Misalnya dari postur tubuh. Kita ingin anak kita cantik, tinggi, ya kita cari. Ya, kalau saya cari lah wanita yang cantik, yang tinggi gitu. Walaupun cantik itu kan relatif ya. Nah, jadi kira-kira begitu tujuan perkawinan itu. Nah, tadi kan Pak peran pemerintah ya. Peran pemerintah. Ya, pemerintah di sini harus sebagai regulator. Ya, menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek-aspek hukum perkawinan itu sendiri. Jadi pemerintah dia harus sebagai regulator dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi, ya kan? Tadi pasal-pasal itu juga termasuk. Iya, termasuk. Walaupun menurut saya undang-undang perkawinan itu sendiri masih banyak kekurangan-kekurangan. Nah, ini sebetulnya kan harus segera ya pemerintah menyikapi, misalnya masalah nafkah madliyah dan sebagainya itu kan nggak ada diatur dalam undang-undang perkawinan. Nah, jadi termasuk masalah perkawinan antar warga negara, bagaimana melindungi perempuan yang kawin dengan orang asing atau sebaliknya laki-laki yang wanitanya adalah orang asing, terus termasuk juga perkawinan yang beda agama dan sebagainya kan. Kemarin kan undang-undang hanya memperbaiki itu batas usia perkawinan saja. Jadi wanita kalau dulu kan 16 tahun sudah boleh kawin, padahal kan masih tingkat SLTA, maka diperbaikilah minimal 19 tahun ya kan. Nah, laki-laki 19. Nah, sebetulnya laki-laki pun jangan 19. Harusnya kita tingkatkan kematangan berpikir seorang laki-laki itu, saya kira udah ya. Kalau kalian ini kan misalnya ada mahasiswa rata-rata tamat kira-kira berapa tahun tuh, 23 tahun ya. Paling tidak kan 5 tahun di atas 19. Jadi kalau laki-lakinya 23, wanita 19. Jangan disamakan gitu. Nah, idealnya. Oke Pak, terkait pencatatan perkawinan sendiri tuh Pak, ada nggak diatur di dalam hukum Indonesia? Dan seberapa penting pencatatan perkawinan itu? Dan resiko apa saja kalau misalnya pencatatan itu nggak ada, seperti nikah siri begitu Pak? Nah, jadi inilah problematika yuridis sekarang kan gitu kan. Dalam pasal 2 ayat 2 kan tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Ya, untuk apa sebetulnya itu? Sebagian ahli hukum mengatakan itu sebagai syarat sah perkawinan. Padahal syarat sah perkawinan itu kembalikan saja kepada syarat sah menurut agama. Seperti misalnya Islam ya. Nah, perkawinan itu harus memenuhi rukun, ya kan? Kalau rukunnya nggak terpenuhi, maka nikah tersebut menjadi nikah batil kan gitu kan. Misalnya walinya nggak ada, ya kan? Dan juga rukun itu harus memenuhi syarat. Nah, misalnya saksi ini kan harus orang yang sehat akal pikirannya, dewasa kan. Jangan saksinya nanti orang yang belum dewasa itu jadikan saksi. Maka syaratnya kan nggak terpenuhi. Rukunnya harus ada saksi. Syarat saksi kan ada, ya kan? Maka ini nikah fasid. Nah, nikah fasidnya begitu. Nah, ini disebut juga nikah siri kan gitu kan. Kemudian ada kedua, nikah siri ini juga termasuk nikah yang tidak dicatat.
Nah, kata orang. Tapi sebenarnya nikah tidak dicatat itu dalam pandangan saya ya. Dalam pandangan saya nikah tidak dicatat itu bukan termasuk nikah siri. Yang nikah siri itu nikahnya dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Diam-diam aja gitu, orang lain nggak tahu. Kenapa? Ini kan bahaya, bisa timbul fitnah. Nah, kalau nikah siri, ya, nikah tidak tercatat, ini kan tidak terpenuhinya syarat administratif. Nah, ketika perkawinan itu dicatat, maka keluar apa yang kita sebut dengan akta perkawinan. Kalau dalam Islam biasa kita kenal ada buku nikah, kan gitu ya. Buku nikah. Nah, itu tuh apa? Alat bukti. Bukti bahwa perkawinan itu sudah berlangsung. Tapi secara agama, walaupun tidak dicatat, nikah itu nikah yang sah. Nah, tapi bukan berarti itu termasuk nikah siri. Nikah siri ini nikah yang pertama tadi tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam ya. Kemudian nikah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Beda dengan nikah yang tidak dicatat. Bisa saja orang melaksanakan pernikahan, dia adakan semacam walimah apa gitu, tapi dia tidak dicatat. Nah, jadi berapa penting ya, sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi terutama istrinya dan anak-anaknya. Karena ini akan terkait dengan hak waris, hak atas nafkah, sekolah anak-anaknya, sekolah anak juga begitu. Cuma kalau untuk anak, ini kan sudah selesai, artinya walaupun itu hanya dalam bentuk putusan Mahkamah Konstitusi, sepanjang bisa dibuktikan ada hubungan darah, walaupun perkawinan orang tuanya tidak dicatat, anak tetap berhak atas waris. Nah, kan berarti kalau dia memang kawinnya tidak catat, beda kalau nikah fasid, nikah apa batil tadi, dalam pandangan saya tidak berhak di atas waris. Tapi kalau hanya persoalan tidak dicatat, nah, anak itu harus tetap dapat hak waris dari ayahnya kalau ayah meninggal. Yang jadi masalah kan istri. Apakah istri? Belum. Nah, kita kan menganut paham positivistik. Kalau undang-undang nggak ada ngatur, maka nggak berhak. Padahal dalam proses penegakan hukum ini kan kita harus responsif. Gunakanlah hati nurani. Kan nggak logis juga. Anaknya dapat waris, tapi mamanya enggak. Ya kan enggak memenuhi unsur apa logika kan gitu kan. Harusnya kalau anak dapat karena ada hubungan darah, anak ini lahir dari siapa? Dari ibunya, mestinya ibunya punya juga. Tapi dalam proses penegakan hukum di pengadilan terutama, ini istri sering terabaikan haknya untuk itu. Jadi oleh sebab itu, ya memang harus dicatat lah. Ya gitu. Menurut pengalaman Bapak sendiri, isu apa yang paling sering menimbulkan konflik atau masalah hukum dalam perkawinan di Indonesia ini, Pak? Karena dia tanya ini pengalaman saya, nggak pernah saya ada konflik. Tapi ada masyarakat ya. Konflik di masyarakat, wah ini macam-macam. Kadang-kadang isunya hanya karena persoalan ekonomi, kan gitu ya. Suami tak bekerja, terus bertengkar, itu isu yang biasa. Tapi dewasa ini kadang seperti hasil penelitian saya di Desa Jaring Halus, ternyata konflik itu terjadi karena pertama yang paling tinggi itu ya judi online. Benar. Jadi orang judi online sehingga si suami itu ikut judi online. Akhirnya apa? Ekonomi rumah tangga kan terganggu. Nah, itu ada sekitar 31% ya dari responden yang saya teliti. Yang kemudian yang kedua juga masalah narkoba, kecanduan. Ya, narkoba ini di urutan kedua. Yang paling tinggi hasil penelitian saya itu di judi online, baru narkoba. Ada 30%. Dan termasuk masalah-masalah lain yang konflik itu juga terlalu ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga, tidak memberikan semacam kebebasan lah bagi anaknya untuk mengurus rumah tangga sendiri. Itu persoalan-persoalan konflik. Dan itu yang judi online dan narkoba ini akhirnya kaitannya dengan masalah ekonomi, termasuk masalah perselingkuhan. Nah, laki-laki ini kan kadang-kadang kan gitu kan, banyak juga yang genit-genit. Nah, jadi terjadi perselingkuhan, istri nggak terima, akhirnya gugat pengadilan. Nah, itu konflik-konflik seperti itu.
Nah, dalam sebuah kasus di mana pasangan menikah tanpa pencatatan resmi, apa konsekuensi hukumnya bagi istri dan anak, Pak? Tadi kan kita udah bahas sedikit-sedikit ya, Pak. Kalau anak, ini akan kaitannya nanti kan tentu dalam membuat akta kelahiran anak. Nah, akta kelahiran anak itu kan hak atas identitas diri dan itu hak asasi. Nah, itu sudah disikapi sih dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri. Cuma anak itu bisa dikeluarkan akta kelahirannya yang orang tuanya membuat surat pernyataan mereka udah sah menikah bahwa ini benar anak dia. Nah, tapi masalahnya yang saya lihat di peraturan Menteri Dalam Negeri itu ada dibuat situ surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh saksi. Nah, saksinya siapa? Iya. Saksi yang disebutkan di situ adalah saksi yang melihat pembuatan surat pertanggungjawaban mutlak itu. Harusnya saksinya adalah saksi yang melihat anak itu lahir. Jadi bukan saksi yang melihat surat pembuatan surat. Iya. Ini kan bahaya. Iya. Misalnya saya datang aja, bisa seluduk secampil gitu kan, datang. Saksi saya panggil, tolong tanda tangan ini. Dia nggak tahu peristiwa saya kawin atau tidak, dia kan nggak tahu. Nah, kemudian ini tentunya terkait tadi, kalau suami misalnya meninggal dunia kan akan berdampak kepada masalah pembagian waris. Kan bisa hilang secara hukum sebetulnya. Kalau kita bicara hukum ya, bukan bicara undang-undang. Kalau bicara hukum harusnya tetap harus kita akui. Makanya penegakan hukum kata Sacipto Rarjo harus bernurani, responsif kita. Jangan karena undang-undang tak ada maka kita abaikan gitu. Nggak boleh loh gitu. Oke, Pak. Saya mau sedikit nanya nih, Pak. Banyak pun boleh, jangan sedikit. Terkait kasus di mana anak perempuan nih, Pak, dia menikah di bawah umur. Itu kan biasanya meminta dispensasi ke pengadilan gitu kan, Pak. Nah, bagaimana Bapak menilai pertimbangan hakim dalam kasus semacam ini? Apakah keputusan itu udah benar? Karena kan Bapak bilang tadi seharusnya di umur segitu tuh belum cakap gitu kan, Pak, menjalankan pernikahan. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Memang masalah ini kan cukup cukup menimbulkan problematika juga ketika anak itu misalnya sudah hamil duluan. Ini apakah kita biarkan dia hamil tanpa suami, gitu kan? Walaupun usianya misalnya 16 atau 17, anak-anak sekarang ini kan pergaulan bebas itu ya kan, akhirnya udah hamil duluan, kecolongan. Nah, kalau kondisi itu ya tentunya hakim dapat mempertimbangkan, memberikan dispensasi perkawinan, gitu kan? Termasuk juga misalnya yang perlu juga diperhatikan walaupun dia belum hamil, ini terkait dengan masalah ekonomi, misal. Nah, ada anak yang katakanlah usianya belum 19, udah 18 tahun, nggak sekolah. Ada pria yang melamar dan pria ini kalau kita lihat secara ekonomi dapat bertanggung jawab gitu, apa harus kita tunggu 19. Ya kalau itu ya udah nikahkan saja kan gitu, walaupun undang-undang menyatakan minimal 19 tahun. Nah, jadi itu harusnya menjadi pertimbangan hakim. Jangan nanti setiap orang mengajukan dispen oke kasih, nggak bisa begitu. Ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan. Kenapa dia harus menikah di belum usianya 19 tahun. Yang nggak layak untuk dipertimbangkan tuh apa, Pak? Kalau tadi kan hamil di luar nikah, terus juga masalah ekonomi tadi yang menurut Bapak tuh tidak lazim. Hanya kebutuhan seks saja, dia pikirnya hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks. Saya kira itu nggak layak lah untuk diberikan dispensasi. Jadi ada hal-hal yang mendesak, memang bukan hanya kebutuhan seks gitu kan, tapi memang ekonominya orang tuanya di desa ini, kadang di desa ya, di desa kadang kan orang tuanya udah nggak sanggup nih membiayai anak. Tahu ada laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi melamar, tapi karena terbentur dengan aturan, ya saya kira ini perlu diberikan dispensasi. Dan termasuk tadi yang utama kalau dia hamil di luar nikah. Kalau terkait beda agama sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Nah, beda agama ini harus kita lihat juga, karena agama di Indonesia ini kan ada 6, ada Islam, ada Kristen, Protestan di situ ya, kemudian ada Katolik, kemudian ada Buddha, Hindu dan Konghucu. Kalau dalam Islam perkawinan beda agama memang haram, ya udah nggak boleh. Nah, tapi kalau perkawinannya
dibolehkan menurut agama seperti Buddha dan Hindu, seperti Buddha dan Konghucu itu boleh. Kan beda agama, nggak ada masalah. Cuma dianjurkan seagama. Nah kemudian juga agama Katolik dan Kristen itu kan juga sebenarnya tidak boleh ya kalau beda agama. Tapi tahun 47 sudah ada pertemuan dewan-dewan gereja, wali gereja yang membolehkan perkawinan Kristen Protestan dengan Katolik. Tapi kalau dia misalnya Kristen Katolik dengan non Kristen Katolik, sepanjang nanti mereka mau pindah agama setelah nikah, itu boleh. Nah, jadi prinsipnya tidak ada larangan yang mutlak, nggak boleh gitu. Tapi kalau Islam memang nggak boleh. Tapi Pak, di saat ini, Candice pernah lihat di TikTok khususnya Pak, mereka menikah itu di masing-masing agama, tetap menganut masing-masing agama mereka. Itu bagaimana Pak? Jadi, sah atau tidak? Ada pendapat mengatakan itu bentuk penyelundupan hukum. Nah, kalau saya ini bukan penyelundupan hukum. Bagi saya ini pengelabuan saja. Orang mengelabui. Ada 4 cara yang ditempuh. Pertama, kawin saja yang di negara yang membolehkan kawin beda agama. Seperti Singapura. Misal laki-lakinya Kristen, perempuannya Islam, udah kawin di Singapura. Nah, setelah kawin di Singapura, nanti kan keluar akta perkawinan. Nah, akta perkawinan itu ya berdasarkan pasal 56 ya kan, ayat 2, nanti paling lama 1 tahun ya ke Indonesia itu daftarkan. Nah, secara negara perkawinan itu menjadi sah. Walaupun beda agama? Iya, secara negara. Padahal secara negara kan nggak boleh. Makanya jadi pertanyaan kita, kenapa itu harus diterima pendaftarannya? Kan kawinnya kan haram, kecuali ya kalau Protestan sama Katolik menurut agama mereka boleh, itu beda. Islam. Nah, kawin mereka mana yang mau kita dahulukan? Hukum Allah atau hukum negara? Padahal hukum yang tertinggi itu dalam pandangan mazhab hukum alam ya kan, katakan hukum tertinggi itu hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan dilanggar, maka hukum negara itu tidak punya kekuatan mengikat. Thomas Aquinas kan lex eterna. Jadi mana mau kita dahulukan? Hukum negara atau hukum Tuhan? Apakah pokoknya tadi, ya isu pokoknya kan kawin beda agama, menjadi legal ketika dicatat? Secara negara iya. Tapi perkawinan demikian kan haram menurut Islam. Kalau dia Islam, beda kalau agama lain. Itu satu cara. Kemudian cara yang kedua adalah ditafsirkan ini secara melenceng. Perkawinan itu sah kalau dilaksanakan menurut agama masing-masing. Jadi masing-masing itu nanti pagi dia nikah menurut agama Hindu, sore atau besok dia nikah menurut agama Islam. Karena ini kan mengakal-ngakali hukum, menafsirkan secara salah. Nah, cara ketiga, apa itu cara ketiga? Ya mereka pura-pura berpindah agama saja. Jadi buat aja administrasinya. Tapi tetap menganut agama. Padahal agamanya tetap itu. Jadi secara administratif dia lihat, misalnya dia udah memeluk agama ini, tapi hatinya kan tidak. Nah, ini macam main-mainkan agama. Nah, yang keempat adalah dengan cara meminta pengesahan dari pengadilan. Jadi ada jurisprudensi tahun 86 itu kasusnya Andi Poni kan. Kemudian juga termasuk Lydia Kandau. Nah, tahun 86, walaupun tahun 52 pernah pertama kali perkawinan beda agama itu terjadi tahun 52, ini ribut. Ya, sebelum undang-undang perkawinan. Namun akhirnya itu dibolehkan oleh pengadilan. Dan kasus mencuat setelah keluarnya undang-undang tahun 74, itulah tahun 86. Andi Poni, Lydia Kandau dengan Jalma Mirdad. Andi Poni itu dengan, saya lupa nama suaminya ya. Nah, mereka minta penetapan ke pengadilan. Nah, jadi di pengadilan isinya bukan mengesahkan perkawinan itu sebenarnya, tapi memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatat perkawinan mereka dalam rangka melindungi. Tapi sebagian orang mengatakan pengadilan kok mengesahkan, bukan. Pengadilan hanya memerintahkan. Syarat saya tetap kembalikan kepada ajaran agama. Tapi dicatat ini memang kewajiban negara. Jadi kan ada peristiwa penting yang wajib dicatat oleh negara. Salah satunya adalah pernikahan. Jadi wajib dicatat, nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Dengan pencatatan perkawinan ini para pihak, termasuk anaknya, ini kan terlindungi secara hukum
negara. Persoalan yang menurut agama mereka itu sah atau tidak, itu persoalan lain kan gitu, hubungan dia dengan Tuhan. Tapi negara wajib. Nah, jadi tujuannya itu kan administratif. Sama orang mati. Masa orang mati nggak dicatat, matinya nggak sah? Kan gitu kan? Oke. Berarti menurut Bapak legalitas dan tujuan UU perkawinan itu tadi yang terkait pernikahan beda agama itu nggak baik ya Pak? Dalam Islam ya saya tidak sepakat. Tapi kalau menurut agama apa namanya Kristen, Protestan mereka kan boleh ya catat lah. Tapi kan ada SEMA itu tahun 2003 kemarin nomor 2. Nah isinya ada 2 poin. Pertama tidak lagi yang pertama menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika menurut agama. Nah yang poin 2 disebutkan pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan. Memang tugas pengadilan kan bukan mencatat. Iya. Yang tugas mencatat itu kantor catatan sipil. Nah ketika orang membawa Bu, kami sudah nikah secara agama, menikahnya di mana? Di gereja atau apa? Bagi saya negara itu wajib mencatat dalam rangka melindungi. Jangan dibiarkan orang tanpa dicatat. Kalau agamanya membolehkan ya. Kalau Islam, saya kira udahlah tak usah kan gitu kan. Oke. Ya, oke. Dalam kasus suami yang menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama nih Pak, kita lompat ke pernikahan yang berulang gitu ya Pak. Nah, poligini lah dia ya. Oke. Langkah hukum apa yang bisa diambil si istri Pak? Ya, adukan aja. Gugat. Minta pembatalan perkawinan yang kedua secara perdata atau pidana. Pidananya kan disebut dengan pernikahan terhalang kan gitu. Tapi yang masalahnya dalam proses penegakan hukum, apa bukti dia sudah nikah? Kan ini jadi masalah. Selalu aparat penegak hukum misalnya, ini nikah kan tidak dicatat. Apa buktinya nikah? Ini ada kasus, banyak kasus. Ketika dia lapor ke aparat penegak hukum polisi lah dalam hal ini ya penyidik, nyatakan buktinya nikah apa? Kata. Ya nggak ada bukti kan gitu susah. Kecuali kalau dia memang nikah resmi, nggak ada izin, ada buku nikah itu yang bisa kita jadikan bukti. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya dia udah menghasilkan anak nih Pak dari pernikahan keduanya, itu bisa dijadikan bukti nggak Pak? Ya, sampai sekarang yang disebut dengan bukti itu kan buku nikah itu. Nah ini yang jadi masalah. Mestinya anak itulah jadi bukti, ya kan? Saksi, kemudian mungkin kakaknya, kan bukan harus akta perkawinan itu. Kan, misalnya dia buat kakak, ini ada si Polan dengan si nyonya ini menikah, kan ada kan sebagai itu kan bukti. Masa harus bukti yang buku nikah? Nah inilah dalam penegakan hukum. Makanya saya katakan tadi, jangan penegakan hukum itu hanya positivistik. Jadi penegakan hukum itu juga harus progresif, ya kan? Lihatlah kenyataannya. Kenapa ini merugikan hak perempuan, gitu kan? Nah, yang jadi masalah juga ketika nikah ini sudah terjadi, istri pertama mau gugat nanti diadukan atau dia pidanakan, yang mau dipidanakan suaminya juga. Ya kan? Ini jadi masalah di masyarakat. Nah, setelah dipidana, ada 2 yang rugi. Istri pertama, istri kedua. Akhirnya dia tinggal dua-dua. Nah, jadi idealnya memang ya penegakan hukum itu memang harus menggunakan hati nurani. Bukan berarti kita mau melegalkan kawin-kawin yang poligini kalau laki-laki ya kan. Kalau perempuan kan poliandri. Ya laki-laki kan dong yang tak boleh. Nah, kalau laki-laki poligini ya sepanjang ada persetujuan dari istri pertama boleh. Tapi kalau saya sekarang siapa istri pertama mau mengizinkan? Nggak ada. Akhirnya apa yang ditempuh? Diam-diam. Nggak dicatat. Nah, gitu yang terjadi. Berarti perlindungan hukum terkait ini tuh belum efektif. Belum, saya kira belum optimal, bukan efektif ya. Beda kalau efektif, belum optimal. Perlindungan terhadap perempuan itu belum optimal. Ya, kenapa? Karena memang hukum perkawinan ini salah satu hukum yang bersifat sensitif, ya sangat sensitif, sehingga peran negara di situ agak susah negara menegakkan karena sensitif gitu. Oke Pak, tadi nikah poligami tadi kan? Poligini ya? Poligini. Ya ini sering orang kan poligami bang, poligami itu ada 2, satu poligini laki-laki beristri lebih dari 1, kedua poliandri, istri yang punya suami lebih dari 1.
Mau nggak sama rata poligami. Masa ada perempuan kan Berarti gitu. poligami itu ada 2 ya Pak? Iya, poligami itu ada 2, satu poligini poligami, untuk satu laki-laki, poliandri. satu poliandri Oke. perempuan. Nah, di poligini itu biasanya kan Pak, laki-lakinya ini menikah secara siri dengan istri keduanya kan Pak. Nah, Diam-diam atau tidak tercatat? Tadi kan siri ada 2, iya, tidak terpenuhi rukun, tercatat secara agama gitu loh Pak. tercatat secara agama. Nikah siri dia secara agama sah. Iya, Yang nikah tapi siri tadi negara belum mensahkannya. belum dicatat. Iya, belum Ya, dicatat. oke, terus. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau misalnya dia terungkapnya setelah anaknya dewasa, itu kan akan membuat si anak ini mengalami kesulitan dalam administrasi, gitu kan Pak? Seperti kependudukan hak waris. Itu persoalan hukumnya bagaimana Pak? Ya kalau anak tadi kan udah selesai, kalau hak waris dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya kasus Majita Mutar, kan, itu kan udah selesai. Nah masalahnya terhadap istri sih kehilangan karena nggak ada bukti dia sebagai sebagai istri dari suaminya ini yang dia kan istri kedua nggak terlindungi, banyak kasus begitu. Jadi Pak, terkait itu sendiri, bagaimana Pak untuk istrinya memang tidak mendapatkan sama sekali atau bagaimana? Ya buat perjanjian perkawinan kalau menurut saya. Tapi kan mereka tuh nikahnya tuh mendadak Ya, gitu kan Pak. itu yang jadi masalah. Mau dibuat perjanjian perkawinan kan perjanjian ini harus dibuat di hadapan KUA. KUA. KUA kan? Oh, iya. Dia nanti dibawa ke pengadilan, notaris kan yang membuat. Nah masalahnya kawin ini diam di mana? Mau buat perjanjian perkawinan. Jadi itu nggak bisa mengajukan ke pengadilan juga Pak? Mau minta gimana dia mau harta? bukti dia sebagai istri? Bagaimana? Kalau anak sudah, karena kita selalu terikat akta. Padahal kalau kita bicara hukum, ya kan, hukum yang responsif, hal-hal demikian harus dilindungi oleh negara. Walaupun bagiannya tidak seperti istri pertama, ya kan? Ada itu karena dasar cinta, ini kan cinta. Kalau udah cinta ini susah kita. Iya. Makanya hukum perkawinan masih menimbulkan polemik. Karena cinta, aku cinta kenapa? Bahkan istri ini rela aja, kalaupun meninggal nanti suami aku nggak dapat apa-apa. Yang penting selama hidup penuhi kebutuhanku, belikan rumah, belikan ini kan gitu kan. Nah inilah persoalannya. Oke. Berarti menurut Bapak sendiri UU perkawinan ini masih belum. Bahkan bias gender. Mungkin Kenapa Pak? bias gender? Belum terlindungi wanita. Ya. Berarti yang banyak dirugikan di sini wanita ya Pak? Mungkin Pak bisa kita bilang ke teman-teman bagaimana cara merubah itu supaya wanita ini lebih terlindungi Pak? Ya, pertama undang-undang perkawinan harus segera kita revisi itu dulu dalam rangka melindungi ya perempuan dan anak. Dan itu juga bagi perempuan kalau mau dijadikan istri kedua jangan mau kawin tidak dicatat, minta dicatat. Nah kalau mau dicatat ya minta persetujuan istri pertama. Iya kalau nggak dapat ya resiko lah. Nggak usah cari aja, nggak usah menikah, nggak mungkin juga nggak usah menikah ya kan. Jadi perempuan ini memang harus hati-hati. Ya kenapa? Lihat dong status laki-lakinya punya suami. Ataupun kalau dia bilang udah disetujui istrinya, minta buktinya. bukti. Apa disetujui? Ya kalau bisa ketemu aja langsung. Iya. Ya kan, Bu, saya mau dilamar sama suami ibu izin apa enggak kan gitu kan? Katanya udah diizinin. Ya, tanya ibunya, oke diizinkan katanya. Tapi izin itu juga minta tertulis. Jangan izin di mulut atau di bawah ancaman suami pula kan. Iya. Nah, jadi pesan-pesan untuk perempuan di luar sana Pak, jangan menikah dengan orang yang sudah punya istri kecuali silap. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita di luar sana wanita-wanita jangan nikah sama yang udah punya istri. Iya. Oke. Mungkin segitu aja ya. Enggak, kalaupun mau menikah, minta resmi. Oke. Karena kalau persoalan cinta bukan berarti semuanya tidak boleh menikah dengan jadi istri kedua, nggak begitu. Minta proses persetujuan istri secara resmi dalam rangka melindungi. Oke, mungkin itu aja Pak pertanyaan kita hari ini. Itu aja ya. Di lain hari kita bisa cerita lagi ya Pak. Silakan. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Suara Kaum Umsu dan terima kasih juga kepada sama-sama. Syabana. Dan jangan lupa follow TikToknya Bapak Erin Syabana di Erin Syabana 6768. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita, subscribe, komen, dan like. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.